Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih yang menjawab salam saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang menjalankan, bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin buat bunda-bunda semua. Barangkali tim Voko, admin-admin Voko banyak salah dalam membalas WA dan lain sebagainya. Saya Mas Adi mewakili tim. Nah, pada malam hari ini seperti biasa, kita akan belajar soal hukum. Bagi yang nonton video ini selama durasi 1 menit, itu berisikan satu soal satu pembahasan. Malam ini kita belajar kembali bersama Bu Wulan. Tanpa mengurangi rasa hormat, silakan Bu Wulan untuk memulai kelas pada malam hari ini. Ya, oke. Terima kasih Mas Adi. Saya buka dulu ya PPT-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih karena sudah menjawab dengan semangat. Pada malam hari ini saya ditemani Mas Adi yang super ganteng dari Madura. Ganteng sendiri ya Bu, karena di sini cewek semua. Benar Bu, benar. Benar. Malam hari ini kita bahas persalinan dan BBL atau yang disebut bayi baru lahir ya. Sudah nggak usah kenalan toh, kemarin udah pernah ketemu 1 kali ya sebelumnya ya Bu ya. Bener ya Mas Adi ya? Benar, Bu. Oke. Kita langsung aja ke soal nomor silahkan. Oke, silakan soal nomor 1 tentang BBL. 1 menit dimulai. Sebentar, saya matikan dulu semuanya. Dan sesuai kasus tersebut. Mencegah kebutaan, mengobati. Oke, yang sudah ketemu jawabannya silahkan diisi jawabannya. Oke, ayo. Yang kebanyakan makan daging kambing, ayo fokus. Daging kambingnya udah dari kemarin, ayo difokuskan. Jawabannya E, D, E, D, C. C, D, E. Pilihan jawaban sementara. C, D, E, C, D, E. Oke, jawaban terbanyak masih diperkuat jawaban yang E. Dengan pertinyi ini, apakah tujuan dari tindakan pidana sesuai kasus tersebut? Oke. Jawaban terbanyak kita kunci ya, jawabannya E. Supaya tidak kelamaan bingung-bingungnya, bunda-bunda dicatat malam ini nomor 1, 2, 3 sampai terakhir betul berapa ya. Nanti di akhir silakan di absen. Dan kalau jawabannya betul, bilang ye betul supaya termotivasi ke soal berikutnya. Kalau gitu, kita simak penjelasan dari Bu Wulan. Silakan Bu Wulan. Oke, terima kasih. Jadi nomor 1 ini yang ditanyakan adalah tujuan dari tindakan pidana sesuai kasus tersebut. Nah, dari poin opsi A sampai E ini semuanya hampir menjawab tujuan ya. Nah, kita cari kata kunci yang paling dicari di soal nomor 1 ini. Tadi saya sempat mendengar ada yang membaca ya, seorang bayi perempuan. Ya nanti usahakan jangan gitu ya Bu ya kalau pas UKOM ya. UKOM-nya ikut bulan apa Bu? Juni ini ujian atau Agustus yang ujian ya? Ada bisa Kebanyakan kolom chat Juni ini. Coba Juni ya? ketik. Oh, Juni ya banyakan ya. Oke, kalau misalnya Juni otomatis harus mulai terlatih untuk mencari kata kuncinya. Nah, kan ini udah tujuan nih. Terus yang ditanyakan selanjutnya adalah tindakan bidan. Kalau misalnya sudah tindakan, ya kalau misalnya sudah menemukan opsi pertanyaan seperti ini, ibu-ibu tuh cari yang ada tandanya bidan melakukan, bidan memberikan, bidan menyuntikkan. Nah, itu dia mesti tujuan dari tindakan tersebut.
gitu ya. Terus kalimatnya yang mana? Bidan memberikan seleb mata tetraslikin 1%. Ya udah, ini kata kuncinya yang tepat ya kan. Nggak usah terlalu lama kan untuk mencari kata kuncinya. Udah, ini opsinya udah, pertanyaannya udah ada. Tindakan bidan, tindakannya ini tetraslikin ini untuk apa sih? Jawabannya itu yang E ya teman-teman ya. Mencegah Gonococcus ophthalmia neonatorum. Kenapa? Nah, ini udah ada pembahasan yang Bu Wulan sudah tuliskan bahwa tujuan atau pemanfaat pemberian tetrasilkin itu adalah untuk mencegah adanya infeksi bakteri pada permukaan mata. Misal trakoma di daerah endemik atau profilaksis konjungtivitis neonatal atau yang disebut ophthalmia neonatorum. Akibat apa? Neisseria gonorrhea atau chlamydia trachomatis. Terus kalau infeksi bakteri Staphylococcus ini untuk apa sih? Dia terjadi apabila atau bisa menyebabkan yang namanya bisul kayak gitu ya, impetigo, selulitis. Nah, ini tandanya nanti di kulit itu dia akan kemerahan, biasanya muncul juga nanah gitu. Kalau mengobati TN tadi kan opsi jawaban ada juga ya, mengobati tetanus neonatorum. Kalau mengobati bukan pakai tetracycline gitu ya. Mengobatinya ini bisa kita kasih terapi kemudian terapi antibiotik dan terapi antipasmodik. Jadi contoh-contohnya sudah ada, nanti kalau misalnya ada soal yang menyampaikan bagaimana cara pengobatan tetanus neonatorum, nggak ada pertanyaan seperti itu. Bagaimana cara mengobati diagnosis sesuai kasus tersebut kayak gitu, Bu. Jadi tetanus neonatorumnya dia udah ada di kasus tuh. Contohnya ciri khasnya apa, Bu? Tetanus neonatorum itu mulut bayi mencucu gitu kan. Itu sudah khas dari tetanus neonatorum. Terus dia akibat dari apa? Persalinannya tidak bersih, tidak steril gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu tetanus neonatorum kadang ada beberapa kali keluar, terus tetracycline juga beberapa kali keluar di soal-soal hukum. Gitu ya. Nomor 1 jawabannya yang E, mencegah Gonococcus ophthalmia neonatorum. Gitu deh. Siap? Masuk. Oke. Hukumnya tadi udah ditulis belum ya? Kapan ya? Bulan penasaran nih. Juni, Juni, Agustus. 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 Mencucu. Oke. Kalau Agustus masih lama ya. Yang Juni kurang 10 hari lagi ya. Kurang Jadwalnya udah lebih. keluar. Iya. Semangat Iya. ya ibu-ibu ya. Pasti bisa kok 1 kali ujian. Amin. Ya yang penting 1, ikut bimbel, rajin baca-baca soal, itu nanti mesti lulus. Ya, yang Amin, nggak lulus amin. itu biasanya 1 faktor kesehatan, sakit gitu habis opnam. Terus yang kedua faktor yang tidak pernah ikut pendalaman maupun bimbel gitu sih. Kalau bulan lihat dari mahasiswa saya dulu ya. Kalau yang mahasiswa kampus lain belum tahu seperti apa masalahnya, kendalanya ya. Oke, gitu deh. Kita lanjut ya nomor 2. Kita ada berapa soal sih Mas? 70 soal ya? 70 soal, Bu. Oh gitu ya. Oke, 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 oke. Kita nikmati aja ya. 2 hari 2 malam ya, Bu. Lanjut nomor 2. Nomor Silakan. 2. Oke. Soal sudah tampil 1 menit. Dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Waktunya habis. Silakan isi pelan-pelan. Diawali jawaban C, 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 C. Seragam masih yang C. Yang belum jawab, silakan ketik di kolom chat. Masih ada 30 detik lagi. Pastikan menjawab di kolom chat ya. Supaya kalau salah, terus dapat pemahaman, akhirnya jadi paham. Oke, masih yang C. Apakah ini betul berjamaah atau salah berjamaah?
Oke, masih C. Waktunya segera habis minus 1 menit. 3, 2, 1. Kita kunci jawabannya adalah yang C, terbanyak. Kalau gitu, siap-siap kita dengarkan pembahasannya di soal yang kedua. Mana jawaban yang paling tepat? Silakan Bu Wulan. Oke, siap. Ini maaf ya tadi Bulan nonton TikTok ada pemberitahuan banyak, belum sempat buka HP tahu ini tadi sambil nunggu teman-teman jawab. FYP lagi Bu, TikTok saya tuh Mas. Tolong follow ya Mas. Siap, Bu. Oke, sambil bercanda-canda maaf ya, Bu Bulan memang seperti ini biasanya biar suasananya mencair, nggak tegang ya. Soal nomor 2 tadi paling banyak apa Mas? Jawabannya C ya. C Wih, semua, Bu. kompak nih. Wah, benar gak sih? Gitu ya. Apakah upaya kesehatan yang telah dilakukan bidan sesuai kasus tersebut? Nah, kalau misalnya upaya kesehatan apa, ini sama dengan soal yang sebelumnya. Tentunya kita harus melihat kata kuncinya, yaitu saat ini bidan akan menyuntikkan HB0 di paha kanan bayi. Udah deh, itu jelas sekali jawabannya yang C. Benar sekali, preventif. Kok kompak berjamaah sih? Ya, suka nih saya. Berarti udah ready nih, Juni udah siap untuk UKOM. Upaya preventif ini biasanya dia itu untuk mencegah terjadinya beberapa penyakit. Bisa melakukan imunisasi, pemeriksaan kesehatan berkala, posyandu, pemberian vitamin A, pemberian tablet FE, mobilisasi tubuh, pencegahan terjadinya komplikasi persalinan nifas, kehamilan gitu ya. Kalau promotif, dia mengutamakan langkah promotif dalam setiap asuhan. Biasanya dengan cara kita memberikan konseling, terus pendidikan kesehatan gitu ya. Nah, upaya kuratif ini adalah upaya promosi kesehatan di mana dia untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan. Kalau rehabilitatif, dia tujuannya adalah untuk memelihara dan memulihkan kondisi atau mencegah kecacatan. Kalau resosialitatif, kembalikan individu, kelompok, ataupun keluarga ke dalam pergaulan masyarakat. Di antaranya adalah kelompok yang diasingkan oleh masyarakat karena menderita suatu penyakit seperti apa? Seperti HIV, gitu ya, AIDS. Nah, itu kita melakukan upaya resosialitatif, sosial. Jadi gitu ya, sosial. Oke, kita jawabannya C udah benar semua lulus nih. UKM kayaknya 100% lulus nih, teman-teman Amin. nih yang di Voko. Saya curiga juga Mantap. gitu, Bu. Curiga Benar, lulus benar. semua nih. Heeh. Karena Juni kurang 10 harian lagi ya. Semangat ya, benar-benar nih. Bulan juga deg-degan nih. Kemarin saya mendaftarkan berapa kelas ya? Aduh, pusing saya tuh. Semangat ya ibu-ibu ya. Pasti bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Heeh. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Lanjut ya. Siap. Ding dong. Oke, Silakan. soal nomor 3 sudah tampil. Silakan 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, sudah muncul jawabannya diawali C, D, C. C dan D. C, D. Peningkatan suhu tubuh, yang C, yang D kontak kulit bayi ke kulit ibu. Kayaknya betul nih yang jawabannya paling banyak nih. Paling banyak apa, Mas? C Paling ya? paling banyak di D, Bu. Oh, di D. Ini kayaknya C berjalan terus apa saya yang kurang live ya? Bentar.
Iya Bu, paling banyak C ternyata. Oh, Mas Adi nih. Tak Tapi kirain saya ini yakin nih jawabannya yang ini nih yang betul nih Bu. Kulit ketemu kulit begitu. Soalnya Oh, metode kangguru. Saya juga ngerti ini Bu. Saya kemarin belajar, saya mau jadi bidan soalnya ntar mau daftar di BUP. asik. Amin, amin. Bisa nih, bisa Mas, fisioterapi ya. Oh ada Kita Bu kan cowok. ada fisioterapi itu cowok. Tapi jangan kejauhan, Mas. Iya Bu, jangan. Eh, eh. Enggak Bu, saya jadi host aja. Udah pas ini jadi MC, terus jadi yang di kondangan itu juga cocok, Mas. Apa tuh Kondangan ya. namanya? Yang di Jawa-Jawa itu loh, yang apa ya? Apa Bu? Ada yang Jawa nggak sih Bu? Yang dia itu joget-joget itu loh, MC plus joget itu namanya apa ya? Cucuan atau Apa apa ya? itu ya namanya? Apa ibu-ibu ada yang tahu nggak ya? Komen Bu. Cucu opo gitu loh, Mas. Cucu lampah. Bener nggak sih Bu? Enggak ada Malah yang dari Jawa kayaknya Bu. Pranata Cara. Ya bener itu Pranata Cara, cuman namanya itu cucu lampah kalau nggak salah. Coba deh nanti searching Mas, cucu lampah gitu. Itu cocok buat Mas Adi. Jangan-jangan second job. Kemarin Second. saya pas kondangan di Oh Kudus bener. kayak gitu Bu, bener. Itu tuh bener-bener itu mahasiswa saya dari Rembang ini, Bu Daryati. Cucu lampah bener. Sip. Oke. Dibantu sama Kak Daryati, ketemu jawabannya. Kita mulai langsung ya. Soal Ya. nomor 3. Apakah kebutuhan bayi yang dipenuhi sesuai dengan kasus tersebut? Nah, ini sebenarnya kalau saya lihat dari soal pertama, 1 sama 2, tadi ibu-ibu rata-rata udah hampir 90% ahli ya, atau sudah fix betul jawabannya. Tapi kalau misalnya sudah ditanya kebutuhan apa, itu mesti pada bingung deh. Kenapa ya? Apakah karena memang di antara di lahan praktek, maksud saya di tempat praktek, di tempat kerja, sama di teori itu beda atau gimana? Nah, itu sering saya sampaikan ke mahasiswa bahwa kalau kita menjawab soal itu harus sesuai dengan teori, bukan karena biasanya. Sampai sini dipahami ya Ibu Wiwi ya. Jadi jangan biasanya tuh sini gini kok Bu, dosis saya gini kok Bu. Nah itu kan di SOP rumah sakit ya. Mungkin SOP rumah sakit itu ada yang berbeda walaupun itu hanya satu sesi atau berapa. Nah kita harus tetap samakan dengan teori gitu. Nah, kebutuhan bayi apa? Nah, ini kalau ada kebutuhan bayi, kita coba lihat baru saja melahirkan bayi laki-laki spontan 6 jam yang lalu. Hasil pemeriksaannya ini normal ya. Oh, BB-nya nih 2.400. Nah, ini kan dia berat badan lahir rendah. Terus PB-nya normal, suhunya 36,6. Setelah 30 menit bayi mengalami penurunan suhu sampai 36 derajat. Ibu merasa khawatir dengan kondisi bayinya sehingga bidan mengajarkan ibu untuk melakukan metode kanguru. Kebutuhan bayi apa yang dipenuhi? Bidan mengajarkan ibu untuk melakukan metode kanguru. Ya otomatis ini ya D dong, benar kata Mas Adi nih. Mas Adi teh pinter sih. Jawabannya yang D ya. Karena udah jelas perawatan metode kanguru itu merupakan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan bayi yang paling mendasar, yaitu kontak kulit bayi ke kulit ibu, di mana tubuh ibu akan menjadi termoregulator bagi bayinya sehingga bayi mendapatkan kehangatan dan menghindari bayi dari hipotermia. PMK ini memudahkan pemberian ASI, perlindungan dari infeksi, stimulasi, kasih sayang, dan menurunkan terkejadian infeksi, penyakit berat, masalah menyusui, dan ketidakpuasan ibu, serta meningkatkan hubungan antara ibu dan bayi atau bonding attachment. Gitu ya teman-teman ya, jawabannya yang di Mas Adi kok bener sih, kayak cocok nih bidan Adi, nggak ada ya Mas? Udah Bu, saya udah buka PMB sendiri. Jawabannya yang D, mantap nih ibu-ibu nih, udah benar deh. Oke, Oke. nanti dihitung ya, udah soal nomor 3 nih. Kita lanjut nomor 4. Ini nomor 3, 1, 2, 3 itu BBL. Kalau 4 kayaknya persalinan deh kalau nggak salah. Kita langsung persalinan ya. Siap. Keempat. Yuk lanjut. Oke, 1 menit dimulai dari sekarang.
3, 2, 1. Waktunya habis. Silakan jawabannya. Jawabannya EC. ECD. CDE. Jawabannya C dan CD dan E. Ada yang A juga, ada yang R juga. Kalau ini Nanti kepencet. sampai Z, nanti sampai Z. Ini kalau ini kepencet kayaknya. Kira-kira jawabannya apa ya? Masih ada waktu yang belum menjawab. Dengan pertinyi jenis shock apakah yang dapat terjadi sesuai kasus? Ayo yang Ukom Juni ini dikit lagi. Semangat. Fokus kompeten. Ayo ingat-ingat jenis shock. Ini ada yang B juga. Berarti A, B, C, D, E, R. 6 jawaban. Pilih. Oke. Eno. Ini bahasa Jawa Tengah banget ya, Bu. Eno Iya. gitu. No. Apakah jawaban yang betul adalah yang C, yang D, B, A, atau yang E? Kalau Mas Adil pilih yang E, hipovolemik. Kenapa Mas? Ya nyontek saya tadi. Nyontek bunda-bunda yang ada di sini, jawaban terbanyaknya E. Kalau gitu silakan Bulan dibahas. Ya, siap. Ini di soal hukum pas saya ujian itu keluar ya teman-teman ya. Walaupun digonta-ganti itu contohnya nanti kunci jawabannya ada yang sepsis, ada yang tentang neurogenik, kardiogenik, hipovolemik, anafilaktik gitu. Tidak apa-apa, nanti konsepnya yang penting konsep besarnya itu udah hafal, udah tahu mesti benar jawabannya. Jenis shock apakah yang dapat terjadi? Nah, ini loh yang dapat terjadi. Gitu ya. Terus di sini ada ibu masih merasakan nyeri pada perut. Tidak nyeri hebat ya Bu ya. Nyeri perut yang hebat itu enggak ada ya. Kalau nyeri perut yang hebat bisa jadi yang C. Gitu ya. Nah, dilanjutkan lagi. Kenapa dia nyeri perut nih? Hasil pemeriksaan dia tekanan darahnya agak rendah ya, 100/70. Nah, di 102 kali per menit, suhunya 35, ini sudah penurunan suhu ya. Pernafasannya 20 kali, plasenta sudah lahir, wajah dan bibir tampak pucat, terdapat robekan jalan lahir derajat 4. Itu, ini udah sampai mana Bu kalau derajat 4 Bu? Ayo teman-teman sampai mana? Jawabannya mana nih? Derajat 4. Sampai mana? Sampai Jakarta, pinter. Sampai rektum atau anus. Oke. Kita lanjut. Jawaban yang tepat itu adalah yang hipovolemik gitu ya. Nah, seperti yang Bulan singgung tadi, kalau neuron genik itu dia biasanya yang menyebabkan pembuluh darah melebar sehingga kulit terasa hangat, bengkak dan kemerahan. Selain itu ditandai dengan detak jantung melambat dan tekanan darah turun drastis. Nih ya, detak jantung melambat. Tadi cepat ya Bu ya? Gitu ya. Terus hipovolemik ini ditandai dengan tidak ada cukup darah dalam pembuluh darah untuk membawa oksigen ke organ tubuh karena perdarahan tadi. Cirinya adanya penurunan suhu tubuh, detak jantungnya semakin cepat, bibir dan kuku membiru serta kehilangan kesadaran gitu ya. Kardiogenik. Kardiogenik itu identik dengan jantung ya, kardio. Sudah tidak mampu memompa darah yang cukup ke seluruh tubuh. Nah, dia itu biasanya karena rusaknya otot jantung, gangguan irama jantung, otot jantung lemah, atau infeksi pada jantung. Jadi ibu hamil atau ibu bersalin dengan kelainan jantung atau gangguan pada jantung itu nanti kita bisa waspada ke kardiogenik. Anafilaktik ini adalah komplikasi dari reaksi alergi. Nah, ini biasanya nih yang paling terkenal di zamannya saya itu. Kamu kenapa lagi shock nih? Shock apa? Anafilaktik cowok kita alergi pada cowok. Nah, ini anafilaktik nih. Dulu pada saat zamannya Bulan ya. Sepsis ini adalah dikenal sebagai keracunan darah. Ya biasanya itu ditandai dengan demam dan menggigil gitu ya. Nah, ini jawabannya yang hipovolemik, perdarahan.
Oke, itu untuk jenis-jenis shock. Dan semoga dipahami ya, karena kalau soal-soal seperti ini memang maksimalkan poin ya, Bu. Karena kalau tentang pengingat atau teori itu memang dari masing-masing ibu-ibu, tapi pastikan harus benar. Kecuali kalau asuhan-asuhan itu, Bu, kadang itu nggak pasti ya. Kadang karena ini ada yang membuat status itu loh, Mas. Jawaban yang benar hanya untuk penulis soal. Nah, gitu. Jadi pastikan yang teori-teori yang udah pasti itu harus benar, Bu. Kalaupun ragu-ragu, jangan terlalu banyak diulang-ulang membacanya supaya waktu. Begitu ya. Jawabannya yang E. Selamat buat yang betul. Nomor 4 nih. Sampai nomor 4 benar berapa, Mas, teman-teman nih? Coba 1 sampai 4 udah betul berapa? Diketik di kolom chat. Eh, Yang memiliki pertanyaan dicatat di kertasnya, nanti di akhir ditanyakan ya. ini sambil ada yang nulis-nulis di kolom pertanyaan nggak apa-apa, nanti Bulan singgung-singgung sedikit ya. Ini bingung Bu, soalnya nggak ada data perdarahannya, yang ada nyeri ya, benar. Karena memang soal UKOM itu tidak serta-merta kita menuliskan semua data sampai mata kita itu terbelalak melihat semuanya itu enggak. Kadang seperti itu tadi, derajat 4 itu kan mestinya perdarahannya banyak ya, terus gitu. Terus kalau nyeri neurogenik itu dia mesti ada tandanya nyeri hebat gitu. Sangat nyeri. Nah, itu ciri khas dari neuron genik. Oke, betul 4. Bener 4 nih, bener semua nih, Mas. Dapat ini, door prize ya? Dapat tas Bu kalau betul 7 biasanya Bu Tas Bulan. Belum kresek ya? Tas tas kresek ya? betul Bu Bulan, itu dia yang dimaksud dari tadi. Oke, dapat tas kresek 1 ya. Isinya itu biasanya kalau tas kresek ada uangnya 1 M atau 271T ya. Waduh, amin. Dan 271T nggak ada kabarnya lagi ya. Mungkin udah bebas di hotel itu ya, Bu ya. Udah, Udah. udah bikin negara baru Bu. Oke, kita lanjut ya soal nomor 5. Yang mau tanya di kolom chat nggak apa-apa, Bu. Sambil kita santai-santai nanti Bulan jawab ya. Oke, Ya. silakan. Oke, soal nomor 5 sudah tampil, silakan. Dimulai dari sekarang. Dapat kereta Wus. Mantap Kaidah. Oke, waktunya habis. Silakan diisi jawabannya. Jawaban diawali C, D, C dan D. Sementara paling banyak pilihan yang C. Ada yang B juga. Berarti ada yang A juga. Berarti A, B, C, D. Ayo, yang E sekalian biar semuanya diborong. A, B, C, D. Yang E nggak ada. Oke, masih A, B, C ya. A, B, C, D. Tapi terbanyak jawaban yang C. Autonomi. Oke, masih ada waktu yang belum menjawab. Ini kalau sampai yang C betul semua, berarti ini teman-teman udah fix. Patut dicurigai sebagai peserta UKOM 1 kali ujian langsung lulus. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayo, sudah minus 1 menit, kita kunci jawaban terbanyak di jawaban yang C dengan beragam pilihan A, B, C, D. Yang E nggak ada. Kalau gitu silakan Bulan.
Oke, nah yang ditanyakan prinsip etik ini sebenarnya bolak-balik ada terus gitu ya. Kenapa? Karena memang di persentase dari blueprintnya itu ada beberapa, ada 2 sampai 3 soal. Jadi kalau salah itu sayang ya Bu ya teman-teman ya. Nah, kata kuncinya kalau tentang prinsip etik mesti yang dilakukan Bu Bida dilakukan Bu Bidan. Bidan menyampaikan apa, Bidan menjelaskan apa. Nah, gitu ya. Nah, kata kunci di soal ini itu berada di poin Bidan menjelaskan kepada keluarga dan menyampaikan bahwa perlu dirujuk. Bidan menyerahkan keputusan pada keluarga. Ya jelas ini autonomi ya, yang C. Ini kenapa Bidan menyerahkan keputusan kepada keluarga berarti Bu Bidan ini percaya pada keluarga bahwa mampu memutuskan pilihan yang terbaik. Intinya gitu. Jadi jawabannya yang C, autonomi. Kalau validity ini menepati janji. Jadi bidan itu harus selalu mempunyai komitmen, veracity, kejujuran. Apapun hasil pemeriksaan disampaikan dengan sejujur-jujurnya. Jangan seperti di sinetron TV ya, hasil tes DNA aja diubah-ubah. Nah, gitu ya. Ini harus jujur. Beneficent ini adalah berbuat baik. Jadi prinsip ini menuntut bidan untuk melakukan hal yang baik atau sesuai SOP. Ciri khasnya beneficent itu sesuai SOP, Bu. Kalau non maleficent dia tidak merugikan. Artinya tindakannya itu kalau misalnya memang tidak sesuai dengan indikasinya atau tidak harus dirujuk ya jangan dirujuk intinya gitu ya. Nah, biasanya D sama E ini hampir mirip ya, Bu ya. Hampir mirip. Pokoknya kalau misalnya yang D ini dia sesuai urut-urutan, Bu. Tapi kalau non maleficent dia akan menggambarkan bahwa seharusnya tindakan itu tidak dilakukan. Nah, gitu loh. Sampai sini dapat dipahami ya. Jadi itu bedanya ada gambaran bahwa tindakan tersebut tidak baik. Intinya gitu kalau non maleficent. Tapi kalau beneficent dia itu lebih mengarah kepada Bu Bidan melakukan apa sesuai dengan SOP itu. Gitu. Contohnya Bidan sebelum melahirkan apa namanya? Sebelum melahirkan plasenta, bidan memastikan janin tunggal. Nah, itu akan beneficent. Tapi kalau non maleficent nanti contoh kasusnya adalah bidan sudah saatnya untuk melahirkan plasenta gitu kan. Plasenta 15 menit belum lahir langsung dilakukan rujukan. Nah, itu kan salah. Seharusnya kan nunggu dulu toh, Bu, 30 menit. Nah, itu dia masuk ke merugikan, non maleficent. Gitu. Jawabannya yang C ya. Bulan sudah spill beberapa contoh soal lumayan nih ya. Ini kan udah sampai 5, tadi Bulan udah spill 2 contoh soal kan tambah 2 7. Tadi di awal sudah tambah 1 8. Tuh kan Mas, tak kali-kali nanti sampai 70 ya soalnya. Oke, gitu deh nomor Oke. 5. Siap. Alhamdulillah banyak yang betul ya. Kita lanjut Ya. soal nomor 6. Oke, ini kayaknya yes, 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 yes. Ini saya sih yes gitu ya. Yes. Yes, no. Tadi no udah keluar, Bu. No. Ya, silakan. Oke, nomor 6 sudah tampil. Silakan dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Waktunya habis. Nomor 6 diawali jawaban D, 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 D. Masih yang D. Ada yang C. C satu orang. Oke, masih C, D.
Maaf, ralat D. Berarti nggak jadi ada yang C. Berarti D semua. Karena Kak Nur Saada udah ralat ke D. Pastikan pembukaan lengkap. Siap. D seragam berarti. Apakah ini betul berjamaah atau tidak? Kita lihat. Silakan Bu Wulan, kita Oke, bahas. siap. Apa tindakan yang tepat dilakukan bidan sesuai kasus tersebut? Nah, EPIS, amnion, pimpin meneran, pastikan pembukaan lengkap, persiapan keluarga dalam bimbingan meneran. Nah, ini tadi tak pikir benar semua nih, karena tindakan ya. Kalau tindakan itu nggak boleh salah, teman-teman. Apalagi persalinan, persalinan itu udah ahlinya ibu-ibu nih. Sambil merem gitu, bayi udah lahir sendiri terus saya halo, halo Bu Bidan, gitu kan. Nah, kata kuncinya di sini sebenarnya kalau nggak ada tindakan hubidan ya di sini kan nggak ada Bu. Kalau persalinan, persalinan itu biasanya dia akan menceritakan tentang usia ibu, G-nya berapa, PA berapa, hamil berapa minggu, ke puskesmas bersama suami. Keluhannya adalah mulai sejak 5 jam yang lalu. Hasil anamnesisnya keluar cairan ngepyok berbau amis dan saat ini ada dorongan ingin BAB. Terus hasil pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan, kontraksi oke, DJJ oke. Apa tindakan selanjutnya? Kalau misalnya langsung tiba-tiba di EPIS, ini juga enggak amnion, ini juga enggak, apalagi pimpin meneran, ini juga enggak. Persiapan keluarga dan bimbingan meneran, ini kalau sesuai DAPN dilakukan setelah kita memastikan pembukaannya lengkap, bahkan kalau misalnya pembukaan lengkap dan ketubannya masih utuh atau positif, maka kita lakukan amniotomi dulu, baru melakukan persiapan keluarga dalam bimbingan meneran gitu ya. Baru deh setelah itu kita lakukan pimpin meneran. Nah, apabila pimpin meneran ini ternyata pasiennya itu masih belum bisa melahirkan dan diketahui perineumnya kaku, baru dilakukan episiotomi. Jawabannya D ya. Pastikan pembukaan lengkap. Nah, ini sesuai dengan yang Bulan ceritakan tadi. Langkah dalam 60 langkah APN. Begitu ya, Ibu-ibu ya. Oke, selamat buat yang betul ya. Kita lanjut lagi, Ibu-ibu. Soal Terakhir. terakhir. Oke. Win, Soal silakan. terakhir sudah tampil. Ternyata di tengah-tengah kita ada yang sedang belajar sambil menunaikan haji. Luar biasa ya. Silakan 1 menit dari Siapa? sekarang. Jangan-jangan mahasiswa saya lagi nih. Wah, jangan-jangan kita bahas nih Bu setelah ini nih Bu. Oke. Tiga, dua, satu. Waktunya habis. Silakan jawaban soal terakhir. Jawaban diawali E, B, E. Oke, B, E, B, E, B, E. Masih yang E terbanyak, yaitu perencanaan. Ayo Kak Araura Adlin. Dipilih jawabannya. Jawaban terbanyak yang E ya. Ada B dan E. Oke, kita kunci jawaban terbanyak. Jawaban E. Kalau gitu kita simak penjelasan soal terakhir. Oke, siap. Siapa sih yang ngaji, Mas? Kepo saya tuh. Kalau di kontak WA saya sih, saya nyimpennya namanya Zuniawati, Bu. Oh, bukan berarti. Saya tuh walaupun begini ya hafal nama-nama mahasiswa saya ya. Gaya banget.
Ustadz. Nama anaknya Mas Adi aja yang saya nggak hafal. Siapa ya Mas ya namanya? Sin. Namanya Raja, Bu. Oh, Raja. Oke, Raja. berarti nanti kalau anaknya cewek, anaknya Mas Adi Ratu. Ratu, Bu. Bener ya? Nggak tahu, Bu. Belum. Terus kalau laki-laki lagi Pangeran. Oh, nggak tahu. Belum dibuat lagi nih ininya. Belum diperencanakan juga gitu loh, Bu. Namanya ya, Bu. Oke. Kita mulai. Apakah manajemen kebidanan yang sesuai kasus gitu ya? Ada yang B. Ini B semua, ada yang E ya? E, B, 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 identifikasi, yang satunya perencanaan. Ya, hampir mirip. Hampir mirip clue-nya ya. Kita cari deh kata kuncinya. Manajemen kebidanan yang dilakukan bidan, kata kuncinya di sini nih, Bu. Bidan mengantisipasi masalah secara kognitif yang didasari atas rasional tindakan yang relevan dan diakui kebenarannya sesuai dengan kondisi. Bidan mengantisipasi masalah secara komprehensif. Apakah manajemennya, maaf sampai keselak itu apa Bu? Kesedak. Nah, manajemen ini masuknya di dalam perencanaan yang E ya. Jadi yang E, perencanaan itu merupakan salah satu kegiatan yang digunakan untuk mengembangkan tindakan yang komprehensif yang ditentukan pada tahap sebelumnya. Gunanya apa? Untuk mengantisipasi diagnosa dan masalah kebidanan secara komprehensif yang didasari atas rasional tindakan. Kalau identifikasi itu dia pengkajian di SDO, kalau evaluasi itu biasanya dia berasal dari tindakan yang telah dilakukan Bu Bidan, itu hasil evaluasinya seperti apa, pelaksanaan ini adalah tindakan yang diberikan kepada pasien dan perumusan adalah hasil identifikasi dari masalah DS dan DO dan kita akan merumuskan diagnosanya. Jawabannya yang betul ya. Selamat buat yang betul teman-teman semuanya. Wih, yes, yes, alhamdulillah betul semuanya. Wow, alhamdulillah benar. Ada benar nih dapat kresek tadi, Mas. Kalau betul semua dapat tiket haji, Bu. Oh, alhamdulillah. Mau dong, bulan dong. Dari uang pribadi masing-masing. Waduh. Amin, amin. Nanti semoga kita bisa ke sana semuanya ya, Bu. Amin, ya Allah, amin. Pengen banget. Kalau Bu Bulan udah bolak-balik ke sono, Bu. Udah kayak Jangan, ngabuburit doang kalau ke jangan. sono. Ya, amin, amin, amin. Semoga ya, Mas ya. Tapi Amin. ini sih namanya apa ya namanya ya takdir. Nanti kan kita datang ke sana jangan-jangan barengan nih sama Nah, teman-teman yang ada di sini. walaupun nggak barengan, ternyata ketemu di sono kan siapa tahu, Bu ya. Bener-bener kayak Raffi Ahmad itu loh ya. Alhamdulillah Oke. betul semua katanya. Ini butuh. Oke, betul 5, betul 6. Kok nggak ada betul 7 ya? Betul 7 dong. Alhamdulillah betul semua nih. Bu Zakia. Zakia. 1.6.3. Bu Zakia. Itu kode apa ya, Bu? Itu rahasia, Bu. Oke. Betul Bu, 7 Kak Kana. iya, karena Saiful. Kak Kana ini dari awal tahun, Bu, ikut bimbel terus, Bu. Oh iya, no, rajin banget nih Mbak Rajin. Kana nih. Musdalifah, Murtasidah. Mustasida. Murtasida, betul 5. Oke, lumayan teman-teman semuanya. Oke, Bentar barangkali lagi Ukom ya, semangat ya. Ada yang ditanyakan dulu sebelum Bulan live lo ya. Jangan lupa follow Instagram Bulan ya, promosi terus. Jangan lupa TikToknya Bulan juga di follow ya. Ini tadi FYP, padahal saya tuh. tadi saya nyari nggak ada, Bu, malah yang muncul cewek-cewek cantik. Oh masa sih Wulan Retno? Bidan R Wulan Mas, nggak ada Coba ini. Bidan Bidan R R Wulan. Wulan. Muncul nggak? Bidan R Wulan. Muncul nggak teman-teman? Bidan R Wulan. Muncul toh? Oh, ini pengikutnya 10 juta. Oh mantep kan? Padahal itu asli loh. Asli Siap. loh itu. Karena sering Real. FYP jadinya dia nambah sendiri ya kayak gitu teman-teman ya. Nggak Kalau tahu itu. kontennya kayak gini bermanfaat pasti di-follow orang, Bu. Oh gitu ya. Kalau menjual kesedihan nggak boleh ya. Karena Nggak kan boleh. kita happy. Happy, harus happy. Happy. Ya ini ada yang tanya belum? Ini Bu Dede sedang di pantai ya? Bu Dede Mam. Iya, kayaknya lagi agak ke Ih, pinggiran seru banget. lagi, Kak Dede. Itu takut kena air, Kak Dede, pinggiran lagi. Bu Justina, halo Mami. Wah ini lagi di PMB nih kayaknya nih. Ini
Foto atau video ya? Kayaknya nggak gerak nih. Kak, siapa Bu namanya Bu? Bu Justina. Oh, gerak. Oh, ini. Saya tuh pernah ketipu mahasiswa, Bu. Jadi mahasiswa tuh kayak gini. Melihat bulan gitu kan. Halo, Mbak. Halo loh, kok nggak ada, Bu? Itu fotonya apa ya namanya? Saya lupa. Foto atau apa gitu loh, Mas. Jadi kelihatan gini. Ya Iya. beneran kayak dengerin gitu loh. Saya juga jadi ikut-ikutan. Jadi orangnya mah tiduran gitu Bu, tapi fotonya mah ikut Zoom gitu. Kayak kayak bukan foto. Ini kalau Bu Ratna Wilis ini kan memang kelihatan foto ya. Kalau Bu Sri Supeni nih apalagi nih rajin banget nih. Bu, dari mana nih? Dari Kalimantan Bu. Kalimantan. Apal banget sih, Mas. Saya apalin satu-satu walaupun nggak semua apal Bu. Bisa Oke. dinyalakan mikrofon Bunda-bunda kalau misalnya mau bertanya atau mau Iya, Bu. menyampaikan. Saya mau tanya. Oke, Kak silakan Lilis. Bu Masalah Lilis. ini yang masalah nomor 3, Bu. Diulang, Kak. Oke. Oh iya. Soal Kak nomor 3. siapa nih? Kak Wulan atau Kak Adi? Bu Wulan. Bu Wulan yang cantik. Oh ya, amin. Dipanggil Dede aja juga nggak apa nih, Bu. Dede. Anaknya dipanggil Dede ya Bu. Iya, benar nih. Oke, nomor 3. Iya, Nomor ya. 3. Saya share screen ya. Ini nih, silakan. Nomor 3 yang ini kah, Ibu? Belum tampak. Sudah nampak kah? Belum. Belum ya, Mas? Padahal bulan udah loh. Lagi loading Bu. Nah sudah. Oh ya. Nah, ini yang ditanyainnya ya, apakah kebutuhan bayi yang dipengaruhi sesuai dengan kasus tersebut. Jadi kebutuhan bayi ini bukan caranya ya Bu ya. Kalau caranya bisa saya jawab yang ini yang kontak kulit bayi dengan kulit ini yang ditanyakan caranya berarti ini kebutuhannya meningkatkan suhu gitu Bu. Kalau saya jawaban C tadi teh. Oh, Ya, jawabannya Ibu. jadi kan kebutuhannya yang ini yang harus dipenuhi itu kebutuhan panasnya yang suhu gitu. Kalau ini asumsi saya mah itu ini teh kontak kulit mah itu kan caranya gitu, caranya untuk suhu teh itu caranya dengan kontak kulit ke kulit ibu gitu maksudnya Bu. Gimana Bu? Oke. Oke, terima kasih Bu Lilis. Ini Bu Lilis kenalan dulu dong dengan Bu Wulan. Dari mana nih? Dari Tasik. Tasik Bu. Tasik itu Bandung ya? Tasik Eh, Tasik lah. Tasik Bu. Bandung sendiri Bu. Bandung, Tasik. Salah ya? Garut Ya, sendiri Bu. Jawa Barat lah ya, Jawa Barat lah ya, Jawa Jawa Iya, Barat. Barat. Jabar. Nah, ya oke. Galunggung, Bu. Aduh, nggak tahu Bu, saya tuh ceritain Mas Adi, ceritain. Ceritain jangan apa Bu. Ya itu loh bulan yang nggak pernah ke Jakarta. Sejak lahir Pecenger sampai sekarang itu belum pernah saya ke arah timur ya. Timur namanya Bu. Timur atau barat sih Bu? Barat Ke ya? barat Bu kalau Iya. Jakarta Bu. Ke arah barat itu nggak pernah. Nanti saya diundang dong Bu Lilis ke sana. Iya. Ya oke. Di soal nomor ini mungkin banyak ibu-ibu yang masih bingung ya. Bingungnya adalah ini kan Bu yang ditanyakan adalah kebutuhan Kebutuhan. bayi ya kan? Kebutuhan bayi yang dipenuhi sesuai kasus tersebut. Nah, kata kuncinya bukan ke arah peningkatan suhu tubuh, kecuali ya Bu ya, apakah tujuan dari metode yang bukan bidan sesuai kasus tersebut? Itu nanti jawabannya akan C. Paham? Apakah tujuan yang dilakukan bidan pada metode tersebut gitu kan. Nanti jawabannya dia C, Bu. Oke. Nah, ini yang ditanyakan adalah kebutuhan bayi yang dipenuhi. Kebutuhan bayi yang dipenuhi dengan cara apa? Dengan cara melakukan metode kanguru. Artinya metode kanguru ini memenuhi kebutuhan bayi untuk apa? Yaitu kontak kulit bayi ke kulit ibu. Gitu, Bu Lilis. Oke. Nanti kalau ada lagi nih, apakah manfaat yang dapat dipenuhi sesuai kasus tersebut. Nah, ini nanti manfaatnya ke arah ke asuhan sayang ibu dan bayi. Jadi, setiap kasus itu dia akan berbeda-beda dan bervariasi maksud dan tujuan. Gitu ya, Bu Lilis ya. Jadi nanti kalau soal ketemu seperti ini, Bulan tadi udah sampaikan, benar-benar harus jeli mana yang dijadikan data fokus di sini. Oke, gitu Bu Lilis, cintaku, manisku.
Oke. Halo Bu Lilis, Ya, Cinta. makasih Bu. Oke. Itu bonekanya lucu Bu di belakang Bu. Warnanya Oh, apa? itu. Gitu, tutup aqua Bu. Tutup aku tak kirain bonekain lucu Ke banget. aqua, biasa pasien suka minum. Oke deh. Gitu ya Bu Lilis ya. Bu Lilis dari Poltekkes kah atau dari mana Bu? Umtas Muhammadiyah. Muhammadiyah Tasik Untas. Ibu. Oh, Mama dia ada Tasik. Oh. Iya. Nanti jangan lupa promosiin stiker PUP ya Bu. Ada promo diskon 1 juta, cashback 1 juta. Enak banget. Iya, iya. Ya, promosi terus nih bulan. Terima kasih Bu. Oke deh. Saya Oke. tutup deh. Mas Adi jangan lupa loh bantuin promosi ini loh Mas. Nah, yang masih D3. Stikes Bakti Utama Pati, teman-teman D3 silahkan. Kampusnya bagus, baru direnov, jadi fresh belajarnya, fasilitas lengkap ya bulan ya. Iya dong, fasilitas lengkap. Dulu itu pas Mas Adi datang ke Stikes masih ini ya, masih dibangun ya Mas ya? Belum sama sekali malah Bu, masih gedung lama pas saya Masa ke iya sana. seriusan? Iya, masih gedung lama. Jangan bercanda. Ruangan Ibu masih yang di gerbang lurus terus atau udah pindah? Oh, sekarang saya di gedung baru ini. Nah, tuh kan. Di gedung Kalau baru dulu ini. kan gerbang lurus terus. Gerbang lurus terus kemana ya? Ruangan Saya Ibu lupa. tuh kan dari masuk gerbang, terus lurus terus tuh saya nggak belok-belok udah. Oh, rektorat ya, ruang rektorat ya. Itu Heeh. ruang ini, ruang transit aja dulu itu. Oh, ruang transit, siap. Gayanya ruang transit kayak bandara. Oke. Ya udah deh, udah ya ibu-ibu ya, udah jam 8 nih. Mas Adi kenapa cari apa Mas? Di situ link. Takutnya ada yang mau tanya lagi nih di kolom chat, saya nyari-nyari Bu. Tak kirain link absen. Kalau link absen ini lagi saya siapin. Bunda-bunda ada lagi nggak? Oh, ini Mumpung ada yang tanya. Pati Jawa Tengah ya Mas. Oke, ya benar Pati. Jangan-jangan. Aduh, mesti aja. saya mau Kenapa? tahu nih. Saya tahu nih arahnya kemana. Tadi tuh saya tuh nggak sadar disindir-sindir sama ini. Tahu siapa Lagi Bu? rapat sama tim pimpinan itu Pati lagi viral gitu. Apa Mas viralnya? Itu Bu, yang kemarin lagi rame. Emang iya Ya, Bu? enggak semua Nggak semua Pati. ya Bu. Itu Itu pinggiran oknum. itu. Oknum. Pinggiran sana loh, pojokan sana. Kita kan tengah nih kota ya. Mm-mm. Pojokan sana pokoknya. Iya itu namanya di map udah diganti semua Bu. Oh iya ya, Bukan pojokan. suko lagi. Iya makanya hati-hati ya kalau di sana, di sini juga hati-hati. Semuanya hati-hati sih ya, jaga sikap aja sih Bu ya. Benar. Tutur kata. Gitu ya Bu Justina. Udah deh, dadah teman-teman. Terima kasih Mas Adi. Ya Bulan, terima kasih juga. Bener ya. Salam. Bunda-bunda nggak ada yang pertanyaan ya. Ya udah kalau gitu silakan Bulan boleh istirahat keluar dari Zoom. Terima kasih atas waktu, tenaga dan pikirannya buat bunda-bunda. Absennya juga sudah dikirim ya ke kolom C. Makasih Bu, makasih Mas Adib. Ya Kak Sri Supeni, terima kasih kembali. Dikit lagi. Kak Sri, kapan UKOM-nya? Lupa. Saya mungkin sekitar Februari Maret Kak, Mas. Oh, tahun depan ya masih ya? Iya, masih tahun depan. Siap. Oke. Siap-siap dulu. Iya, dari sekarang. Iya. Biar terbiasa. Soalnya emang UKOM itu karena perlu terbiasa, Kak Sri. Cuma butuh Nggih. terbiasa. Sebenarnya kan di lapangan sama di UKOM itu bedanya cuma praktek sama teks gitu aja. Iya. Bedanya cuma memang harus dibiasakan dengan cara kayak tadi. Karena keilmuannya itu selalu terupdate. Kayak Bu Wulan tadi bilang kan, jangan sampai kebiasaan yang ada di lapangan dibawa di UKOM. Nah, takutnya pas di lapangan saya biasanya gini. Ternyata di UKOM itu sesuai teori yang ada, yang terbaru. Jadi nggak bisa yang biasanya dibawa ke UKOM gitu. Jadi nanti kalau misalnya nemu soal, terus jawabannya mikir atau berlogika sendiri. Oh biasanya saya kalau misalnya kasusnya kayak gini, saya lakuin ini. Padahal sesuai teori enggak gitu. Ya pokoknya kalau udah ikut bimbel kayak gini udah terbiasa Kak Sri pasti. Insya Allah. Amin, amin. Tadi yang sambil haji siapa nih? Ada masih di Zoom nggak nih? Luar biasa. Ibadahnya lagi sibuk-sibuknya tapi nyempetin buat belajar di Tanah Suci. Luar biasa. Semoga kompeten 1 kali ujian. Dan kita semua yang ada di sini juga terwakilkan dengan doa-doa beliau di sana. Amin. Kak Siti Baroro kayaknya baru pulang juga nih ya. Enggak, Mas, di Oh, rumah ini. oh ini di rumah. Iya. Ya.
Kak Dede masih di pantai aja Kak Dede. Kak Dede Maimunah. Kak Tia lagi dengerin apa Kak Tia? Serius banget. Kak Justina, apa kabar Kak Justina? Macet-macet Kak Justina itu videonya. Oke, saya stop rekaman dulu.